Pernahkah kamu dinasehati untuk lebih rajin, lebih fokus, atau jangan malas? Tapi alih-alih termotivasi, otakmu malah terasa makin lumpuh dan tidak bisa bergerak. Kamu mungkin merasa ada yang salah dengan dirimu, merasa bersalah, dan bertanya-tanya mengapa hal yang tampak begitu mudah bagi orang lain terasa seperti mendaki gunung tanpa ujung bagimu. Dengarkan baik-baik, ini sama sekali bukan salahmu. Otakmu tidak rusak, ia hanya beroperasi dengan sistem operasi yang sama sekali berbeda. Nasihat-nasihat umum yang sering kamu dengar itu, pada kenyataannya adalah racun bagi otak ADHD. Mari kita bongkar mengapa hal ini terjadi. Selama bertahun-tahun, masyarakat telah menanamkan stigma yang sangat merusak. Pengidap ADHD seringkali dilabeli sebagai pemalas, tidak disiplin, atau kurang memiliki tekad. Label-label ini perlahan-lahan meresap ke dalam pikiran bawah sadar, menciptakan siklus kebencian pada diri sendiri yang tiada akhir. Setiap kali kamu gagal menyelesaikan tugas sederhana, suara di kepalamu membenarkan stigma tersebut. Namun, kenyataan medisnya jauh dari kata malas. Kemalasan adalah sebuah pilihan sadar untuk tidak melakukan apa-apa. Sementara kelumpuhan akibat ADHD adalah ketidakmampuan fisik dan neurologis untuk memulai suatu tindakan meskipun kamu sangat ingin melakukannya dengan sepenuh hati. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana agar lebih mudah dipahami. Bayangkan kamu menyuruh seorang penderita rabun jauh tingkat parah untuk menyipitkan matanya dan berusaha lebih keras agar bisa membaca tulisan kecil dari jarak 50 meter. Sesempurna apapun niat mereka, sekeras apapun mereka mencoba, mereka tetap tidak akan bisa melihatnya tanpa bantuan kacamata. Mengatakan sekadar berusaha lebih keras kepada seseorang dengan otak ADHD sama tidak masuk akalnya dengan menyuruh orang rabun untuk melihat lebih jelas. Masalahnya bukan pada kurangnya usaha, melainkan pada kurangnya alat biologis yang memadai di dalam otak. Disinilah sains memberikan pencerahan. Jauh di dalam struktur sarafmu, masalah utamanya berakar pada sebuah neurotransmitter yang sangat penting, yaitu dopamin. Dopamin sering disebut sebagai molekul motivasi, penghargaan, dan kesenangan. Pada otak neurotipikal atau otak rata-rata, dopamin diproduksi dalam jumlah yang cukup dan mengalir dengan lancar, memberikan bahan bakar yang dibutuhkan untuk memulai dan menyelesaikan tugas yang membosankan sekalipun. Namun, pada otak pengidap ADHD, sistem dopamin ini mengalami defisiensi atau kekurangan penyerapan. Otakmu pada dasarnya sedang kelaparan akan dopamin, membuatnya secara terus-menerus mencari stimulasi yang intens hanya untuk bisa berfungsi pada tingkat dasar. Kekurangan dopamin ini secara langsung memengaruhi bagian depan otakmu, yang disebut korteks prefrontal. Ini adalah pusat komando eksekutif otak, tempat di mana memori kerja, perencanaan, manajemen waktu, dan pengendalian impuls diatur. Ketika korteks prefrontal tidak mendapatkan cukup bahan bakar dopamin, fungsi-fungsi eksekutif ini menjadi tersendat atau bahkan mati rasa sementara. Kamu tahu persis apa yang harus kamu kerjakan, kamu tahu tenggat waktunya, dan kamu tahu konsekuensinya jika gagal. Tetapi jembatan antara mengetahui apa yang harus dilakukan dan benar-benar melakukannya telah terputus secara kimiawi. Kamu terperangkap dalam tubuh yang enggan menuruti perintah pikiranmu sendiri. Lalu, mengapa nasihat tradisional justru menjadi racun? Nasihat seperti, buatlah jadwal harian, gunakan disiplin diri, atau hilangkan gangguan, dibangun di atas asumsi bahwa kamu memiliki pasokan dopamin yang normal. Nasihat tersebut mengandalkan kekuatan tekad murni. Bagi otak ADHD, mengandalkan tekad adalah strategi yang sangat cepat menguras energi mental. Ketika kamu mencoba memaksakan diri menggunakan metode orang neurotipikal, kamu membakar habis sedikit sisa dopamin yang kamu miliki, yang akhirnya berujung pada kelelahan ekstrim atau kehabisan tenaga, serta memperkuat perasaan gagal karena metode yang seharusnya berhasil itu lagi-lagi terbukti tidak berguna bagimu. Ilusi terbesar dari budaya produktivitas modern adalah konsep lakukan saja. Konsep ini sangat mematikan bagi sistem saraf neurodivergen. Saat kamu berhadapan dengan layar laptop atau setumpuk dokumen, menatap tugas yang kurang memberikan stimulasi mental, otakmu menolak keras. Ini bukan penolakan psikologis, melainkan protes biologis. Memaksakan diri melintasi penghalang tak terlihat ini menimbulkan stres yang nyata.
Nasihat-nasihat klise ini mengabaikan fakta bahwa otakmu secara harfiah membutuhkan lonjakan dopamin untuk mengubah niat menjadi aksi mekanis. Kita harus berhenti memaksakan pendekatan yang sama untuk semua orang dan mulai mencari cara kerja yang baru. Langkah pertama menuju kebebasan sejati adalah mengubah sudut pandangmu secara radikal. Singkirkan rasa bersalah itu sekarang juga. Pahami bahwa kamu sedang mengemudikan mobil balap manual berkinerja tinggi. Sementara selama ini kamu diajari cara mengemudikan mobil keluarga biasa. Kamu butuh instruksi manual yang berbeda. Alih-alih berfokus pada memperbaiki dirimu yang sebenarnya tidak rusak, kita harus memindahkan fokus pada perancangan sistem. Sistem yang bekerja selaras dengan neurobiologimu, bukan melawannya. Sebuah ekosistem produktivitas yang dirancang khusus untuk memeluk kebutuhan unik otakmu yang selalu mendambakan stimulasi dan kebaruan. Solusi utamanya adalah merancang sistem produktivitas yang ramah dopamin. Karena otakmu kesulitan memproduksi dorongan motivasi secara internal, kamu harus menciptakannya secara eksternal. Jangan lagi bergantung pada kekuatan tekad atau ingatan jangka pendek yang rentan. Ciptakan perancah atau struktur bantuan di luar kepalamu. Jika sesuatu tidak ada di depan matamu, bagi otak ADHD, hal itu tidak pernah ada. Kita menyebutnya sebagai kebutaan terhadap objek. Maka dari itu, buatlah agar setiap prioritasmu sangat terlihat, dapat dirasakan secara fisik, dan tidak mungkin untuk diabaikan begitu saja dalam hiruk-pikuk keseharianmu. Mari kita bangun struktur eksternal ini bersama. Gunakan isyarat visual yang sangat besar dan penuh warna. Daripada menyembunyikan rencana di dalam aplikasi ponsel yang mudah terlupakan, gunakan papan tulis besar di tengah ruanganmu. Warna-warni yang cerah akan merangsang saraf optik dan memberikan sedikit percikan dopamin. Gunakan pewaktu visual atau jam pasir fisik yang menunjukkan waktu bergerak mundur. Sensasi visual dari waktu yang perlahan habis akan menciptakan tingkat urgensi buatan yang sangat sehat. Urgensi adalah salah satu dari sedikit pemicu kuat yang bisa memaksa otak ADHD melepaskan dopamin yang sedang tertidur. Strategi ampuh berikutnya adalah memecah tugas besar menjadi bagian-bagian mikro yang sangat kecil, bahkan mungkin terdengar terlalu mudah. Jika menulis laporan terasa melumpuhkan, ubah tugasnya menjadi perintah sekadar membuka laptop. Hanya itu saja. Otak ADHD sangat mudah kewalahan oleh tugas yang ambigu dan tidak memiliki titik akhir yang jelas. Dengan menciptakan langkah mikro, hambatan untuk memulai menjadi sangat rendah. Begitu kamu menyelesaikan langkah sekecil apapun, otakmu mencatatnya sebagai sebuah kemenangan nyata. Kemenangan kecil ini akan melepaskan tetesan dopamin yang kemudian memberikanmu energi lanjutan untuk mengerjakan langkah berikutnya. Ini adalah efek bola salju. Kamu juga harus menyadari bahwa sistem syaraf pengidap ADHD bukanlah sistem yang berbasis pada seberapa pentingnya suatu hal, melainkan sebuah sistem syaraf yang digerakkan sepenuhnya oleh minat. Jika suatu tugas tidak menarik, tidak menantang, tidak baru, atau tidak mendesak, otakmu secara harfiah tidak dapat melihatnya sebagai hal yang patut dikerjakan. Oleh karena itu, tugas utamamu adalah menyuntikkan salah satu dari elemen tersebut ke dalam rutinitas harianmu. Temukan cara untuk membuat tugas yang membosankan menjadi sebuah eksperimen yang memancing rasa penasaranmu. Ubah cara kerjamu secara berkala, berpindahlah lokasi kerja, atau kombinasikan tugas membosankan dengan aktivitas yang sangat kamu cintai. Inilah alasan mengapa strategi gamifikasi bekerja dengan sangat brilian untuk otakmu. Mengubah hidupmu menjadi sebuah permainan bukanlah hal yang kekanak-kanakan, melainkan sebuah peretasan biologis yang sangat cerdas. Buatlah sistem poin untuk dirimu sendiri. Tantang dirimu untuk mengalahkan catatan waktu rekormu sebelumnya, atau berikan hadiah kecil yang langsung bisa dinikmati segera setelah sebuah tugas selesai. Ingat, otak ADHD sangat kesulitan memproses hadiah yang tertunda di masa depan. Hadiahnya harus bersifat instan dan dapat dirasakan saat itu juga. Semakin menyenangkan prosesnya, semakin melimpah produksi dopamin di otakmu. Dan tanpa disadari, kelumpuhan tugas yang selama ini mencekikmu akan perlahan memudar. Namun, dari semua strategi praktis yang telah kita bahas, tidak ada yang lebih fundamental dan lebih penting daripada praktik welas asih pada diri sendiri. Proses membangun sistem produktivitas ini tidak akan berjalan sempurna setiap saat. Akan ada hari-hari di mana sistemmu runtuh dan kelumpuhan otak itu datang kembali menyerang tanpa peringatan. Ketika hal itu terjadi, tolong jangan kembali ke kebiasaan lama menghukum diri sendiri dengan kata-kata yang kasar. Maafkan dirimu.
Pahami bahwa hari ini kadar dopaminmu mungkin sedang sangat rendah, dan memberikan waktu istirahat pada tubuhmu adalah tindakan yang produktif. Penerimaan diri akan menurunkan tingkat hormon stres kortisol, yang selama ini semakin memblokir kinerja rasional otakmu. Memiliki ADHD bukanlah sebuah hukuman seumur hidup, dan kondisi tersebut sama sekali tidak mendefinisikan batas potensimu. Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa otak yang terus-menerus mencari dopamin ini juga merupakan otak yang sama yang berhasil menghasilkan ide-ide paling cemerlang, inovasi paling berani, dan tingkat kreativitas yang tak tertandingi di dunia ini. Berhentilah meminum racun dari nasihat produktivitas usang yang memang tidak pernah ditujukan untukmu sejak awal. Rangkulah cara kerja unik pikiranmu, rancang lingkungan yang mendukung pertumbuhannya, dan saksikan dengan takjub bagaimana otakmu bertransformasi dari sesuatu yang terasa seperti beban berat menjadi salah satu aset paling luar biasa yang pernah kamu miliki. Ini barulah awal dari potensimu yang sesungguhnya.